ada alasan Indonesia tak berani sentuh Papua Nugini, padahal satu daratan dengan Papua. Sejarah terbentuknya Papua dan Papua Nugini dimulai dari negara yang menjajah kawasan tersebut. Papua dijajah Belanda, sedangkan Papua Nugini dijajah Jerman dan Australia. Negara-negara inilah yang memberi separuh terhadap terbaginya dua tempat di satu daratan pulau tersebut. Pemisahan itu semakin kuat setelah Papua Nugini merdeka pada 16 September 2021. Sementara Papua sebagai provinsi di bawah pemerintah Indonesia. Meskipun satu daratan dengan Papua, mengapa Papua Nugini tak pernah tersentuh oleh Indonesia, tak seperti Papua Barat? Seperti diketahui, wilayah Papua Barat atau Papua merupakan salah satu wilayah yang terus dipertahankan Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini. Banyak gerakan separatisme yang tumbuh di Papua Barat sejak beberapa dekade lalu yang berupaya memerdekakan diri dari Indonesia. Papua Barat yang kini telah terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia paling timur. Sebuah wilayah merupakan setengah dari sebuah pulau besar yang dipertahankan mati-matian oleh Indonesia. Namun, mengapa setelah pulau lainnya yang dikenal sebagai Papua Nugini tak pernah disentuh bahkan disinggung? Apa yang berbeda dari kedua pulau tersebut? Rupanya perbedaan itu berasal dari sejarah penjajahan di pulau tersebut yang juga terbagi menjadi dua kekuasaan. Meski Papua Barat berbagi perbatasan dan etnisitas budaya dalam Papua Nugini, namun mereka dijajah oleh bangsa yang berbeda. Papua Nugini dijajah oleh Inggris sebelum pemerintahan Jerman dan Australia. Sementara Papua Barat dijajah oleh Belanda. Itulah yang menempatkan keduanya di jalur yang berbeda. Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat juga sebagai bagian dari strategi perang dingin Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Soviet. Sebelum itu, Australia sempat mendukung tawaran untuk kemerdekaan Papua Barat, tetapi mundur karena logika keamanan perang dingin. Kemudian, setelah konflik yang hampir menimbulkan perang, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Selanjutnya, perjanjian itu menempatkan Indonesia di bawah otoritas eksekutif sementara PBB. Hingga referendum yang memungkinkan semua orang dewasa Papua Barat untuk memutuskan nasib kemerdekaannya mereka. Referendum Papua Barat atau yang dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat atau PRIPER itu dilaksanakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Namun sebelum itu, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak 30 tahun dengan perusahaan pertambangan emas dan tembaga Amerika Serikat. 2 tahun kemudian, menurut para sejarawan, sejumlah orang dipilih sendiri untuk memilih di bawah pengawasan militer Indonesia dan memilih dengan suara bulat untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia. Melansir Kompas.com, sementara belahan barat Papua yakin Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda tahun 1828. Kapten Moresby menyatakan belahan timur pulau tersebut di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1873. Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki New Guinea dari jajahan Jerman hingga pada tanggal 2 Mei 1921.
Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut dengan nama wilayah New Guinea. Pada 1948, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea. Pada tanggal 1 September 1973, Papua Nugini memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh chef militer yang di Jabal Marshal Somali. Kemudian pada 16 September 1975, Papua Nugini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, Papua Nugini diterima menjadi anggota PBB ke-142. Dengan demikian, Papua Barat telah memiliki jalan yang berbeda dari saudara sebelaunya.